Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreativa? Halo. Kita agak-agak telat ya. Soalnya banyak ini dulu iklan dulu. Insya Allah hari ini Sharing 2 Devi kita akan ngobrol-ngobrol tentang permainan, kreativitas. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan kemarin ada sahabat kreativa yang tanya tentang apa sih open play gitu ya. Permainan terbuka itu maksudnya apa gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sini dengan membahasakan dengan bahasa yang berbeda gitu. Oke, tapi saya nggak sendiri. Seperti biasa kita akan mengajak Teh Deviana. Kita undang dulu Teh Deviana nih. Oke, Teh Deviana join pakai yang ini. Oke, mana Teh Devinya ya? Nah, tentunya kalau misalnya ini dia Teh Devi. Bukan ya? Mana nih Teh Devinya? Soalnya nggak seru kalau ngobrolnya nggak berdua. Kan namanya juga Sharing 2 Devi ya. Gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol apa sih aktivitas yang bisa yang bisa membuat anak-anak kaya akan imajinasi gitu. Kemudian kemarin tuh kan ada yang nanya tentang apa sih open ended play gitu. Nah, ini Teh Devinya. Ya Teh, mana nih? Belum. Belum bisa. Nah, jadi permainan open ended itu adalah aktivitas yang dia tidak punya tujuan maksudnya tidak terbatas gitu, tidak terbatas. Terus tidak mempunyai satu tujuan tertentu. Jadi nggak harus nggak harus ada aturannya. Terus itu juga bisa diikuti dan anak-anak juga bisa eksplorasi gitu aja, dan tidak harus ada yang dipecahkan gitu ya. Tidak harus ada yang dipecahkan dalam satu permainan itu gitu. Nah, sebetulnya permainan ini juga lebih ke membebaskan anak ya, memberikan pilihan kepada anak. Oh ya, anak tuh mau main apa gitu, silahkan. Biasanya sih kalau misalnya permainan-permainan itu juga banyak sekali ya yang bisa kita temui. Halo, assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teh, Susah sehat Teh? banget sih. Iya tadi ini kayaknya apa gara-gara ini ya? Gara-gara Tadi nggak tahu lah gara-gara apa. jaringan apa? Ya Teh, Iya. kita kan mau ngobrol-ngobrol nih. Kemarin sebetulnya kita kan ada yang nanya tentang apa sih permainan terbuka, tertutup gitu ya. Cuma Iya kayaknya lebih seru. sebenarnya saya Kayaknya lebih seru kita ngobrolnya dibahasakan dengan mungkin ada yang ada yang familiar dengan istilah itu ya. Tapi mungkin sebetulnya istilah itu tuh yang sebenarnya udah biasa kita lakukan gitu. Cuma nggak tahu aja namanya itu gitu. Jadi makanya Iya. judul ini saya lebih memilih tentang permainan-permainan yang biasa kita mainkan sama anak-anak. Kemudian apa sih permainan yang mengasah kreativitas gitu. Anak-anak kan itu banyak sekali gitu ya. Coba saya pengen tahu gimana sih Teteh bermain membersamai anak-anak. Kan kalau misalnya dihubungkan dengan permainan yang open itu berarti si anak-anak tuh kayak bebas aja Teh, milih silahkan gitu, memilih dan tanpa batas Oh gitu. gitu. Silahkan aja gitu apa mainan yang ada di ruangan itu misalnya. Dan itu tuh nggak harus kayak misalnya kan kalau kita main monopoli ada aturannya misalnya, atau main apa itu ada aturannya. Kalau ini enggak gitu. Jadi ini tuh yang tanpa batas yang bisa melatih imajinasi dan kreativitas si anak gitu. Coba kalau misalnya versinya Teteh nih gimana Teh? Coba ceritain.
Oh iya, yang kemarin pertanyaan yang open ended itu sebenarnya saya juga nggak ngerti ya maksudnya apa. Tapi ternyata pas saya baca, oh gitu maksudnya gitu tentang permainan yang tadi udah Teteh jelasin gitu. Sebenarnya sih kayaknya itu jadi istilah ke salah satu metode gitu ya Teh ya. Tuh Teh, kayaknya putus-putus ya. Teh, suara saya kedengeran nggak Teh? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran Teh. Oh ya, cuman ada Jelas. muter-muter gitu Teh di sini. Nah, iya. Sebenarnya kalau buat ngelatih kreativitas anak sendiri itu kan banyak banyak gitu. Dan kalau ingat juga waktu itu kan pernah sharing dari Bu Eli Risman itu lah Teh. Jadi kalau Bu Eli paling asyik sepanjang masa adalah orang tua gitu ya. Dan kita sendiri gitu tubuh orang tua katanya gitu ya Teh ya. Nah, Oh, cuman kalau iya. selain itu gitu di rumah, ya kan? Nah, selain itu di rumah itu paling kayak yang kira-kira anak bisa kreatif itu kan kayak kita punya berbagai macam puzzle gitu. Puzzle itu kan sebenarnya menuntut si anak supaya berpikir ya, supaya gambarnya jadi apa namanya gitu atau kan puzzle-nya atau balok-balok kayu gitu. Kalau saya ada balok-balok kayu yang si anak tuh bikin kayak rumah-rumahan sendiri, ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi atau bentuk-bentuk lain lah balok-balok gitu. Terus ada juga yang eh, Lego gitu kan. Kalau Lego Lego tuh saya punya yang Duplo sama yang Lego tuh di situ gitu. Gitu Teh. Kalau di saya tuh permainan paling yang kayak gitu ya, yang buat anak jadi mikir kayak mau bikin apa gitu. Terus kayak mobil-mobilan biasanya si anak tuh suka bisa nyusun dari yang paling besar gitu ya, suka dijajarin ke yang paling kecil padahal kita nggak ngasih tahu Kecil. kayak gitu kreatif si Padahal kita anaknya. nggak nyuruh itu Paling ya itu Teh itu ya. kayak permainan-permainan kayak gitu mungkin ya Teh. Terus Iya, betul. Teh Iya, iya. Halo? Iya. putus jelas nggak Teh ya suaranya? Jelas, jelas, jelas Teh. Jelas aku dengar aku. Oh, cuman di saya agak ini kok jadi kecil ya Teh suaranya kenapa ya? Duh, Coba, coba. bentar. Kayaknya ini harus matiin dulu Teh. Jelas nggak? Halo? Iya Teh. Ini kacau Teh. Aduh, ini Bluetooth-nya nggak bener. Kayaknya tidak memerlukan Bluetooth. Kayaknya jangan pakai Bluetooth deh. Oh gitu. Iya Teh. Tadi suara suara aku jelas ya. Tapi sekarang Mudah-mudahan lah kedengeran kan? Suara aku kedengeran? kedengeran. Cuman Teteh muter-muter terus ya Teh. Kenapa ya? Oh, bentar. Tapi udah kok jaringannya ini. Ah, udah stabil mudah-mudahan. Kok unstable terus Teh? Aduh maaf ya itu gambarnya itu karena aku sambil ngecas jadi ada patung itu ada rangka. Iya. Udah masih muter-muter nggak Teh? Enggak Teh, udah Teh. Udah, tapi yang aku jelas nggak Teh? Jelas, jelas, jelas. Ya, udah. Ya betul Teh, tadi yang kata Teteh apa kan main mobil-mobilan kadang-kadang fungsinya mobil-mobilan itu bukan jadi mobil gitu ya tapi Iya. disusun-susun gitu kan. Ya jadi emang itu tuh anak-anak tuh kayak ya udah dia mengerjakan sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang eksplorasi gitu, apa yang ada di Imajinasinya pikirannya dia dia. gitu ya. Heeh. Nah, dan kita juga nggak harus interupsi di situ ya Teh ya, nggak harus ini Iya. Nggak. harusnya mobil-mobil gitu. Iya betul. Ada mau kertas. Oh mau kertas sebentar, ada iklan. Ah, Sama tadi iya juga. Teh. Terus misalnya yang paling sering di saya tuh misalnya anak-anak kan suka pengen bikin pledoh ya. Nah dari si pledoh misalnya kita udah nyediain pledoh. Nah si pledoh itu kan dia susun misalnya atau dia bikin jadi apa gitu kan. Jadi robot lah, jadi buah-buahan gitu. Dan itu tuh emang benar-benar hasil apa yang dia pikirkan gitu. Sama sekali kita tuh nggak interupsi di situ gitu ya Teh ya.
seperti Iya. itu. Heeh. Nah, Biasanya teteh ada juga ya, pasti di teteh mah banyak sih kayak sebenarnya kayak kreativitas kayak si anak dikasih kertas terus si kertas jadi diguntingin juga mungkin itu iya kreatif ya bener, teh. iya itu bener banget. Meskipun Saya nggak tahu bentuknya apa gitu. pas semalam itu ya, Desham tuh nemenin saya sambil saya bungkus-bungkus gitu ya. Terus dia kayak bikin wayang-wayangan, terus kayak apa ya, film-filman gitu deh. Pokoknya, oh iya ya kepikiran bikin ini, bikin itu gitu ya. Nah, itu juga kan sebenarnya hasil dari apa yang dia pikirkan, eksplorasinya dia gitu kan. Nah, itu mungkin hasil dari anak-anak itu kan emang selalu pengen tahu ya Teh ya, selalu pengen tahu, habis pengen tahu Nah, itu mereka juga apa mengeksplorasi, terus memprediksikan, kemudian akhirnya sama mereka juga, oh iya ya ini loh Bunda, ini tuh adalah apa gitu. Jadi mereka ceritakan dan kita juga sah-sah aja. Ya pokoknya jangan sampai kita bilang ini enggak ini betul atau salah gitu kalau pas main itu ya, karena emang iya konteksnya ya. sedang eksplorasi. Jadi beda halnya kalau misalnya kita apa kayak main board game gitu ya, atau misalnya memasak kan itu ada aturannya seperti itu kan udah ada aturannya. Tapi kalau misalnya ketika main yang sifatnya open gitu ya, yaitu benar-benar ya udah anak-anak dipersilahkan untuk bereksplorasi gitu ya Teh ya, seperti itu. Sebenarnya teh sebenarnya si open ini tuh bisa nggak sih teh kalau kayak misalnya kita kasih si anak tuh dengan pertanyaan-pertanyaan gitu loh teh. Jadi bukan untuk menjudge apa itu permainannya kayak gimana gitu, tapi kita kayak Dede itu tuh bikinnya apa, terus ini fungsinya buat apa, kayak gitu sebenarnya bisa juga ya. Kayak misalnya Iya jadi tanya-tanya gitu ke dia, kayak misalnya ya itu tuh buat apa, terus ya yang kita tanya lah 5W1H aja gitu kayaknya iya mungkin iya bisa ya betul. Teh ya. Sambil Iya karena menanyain emang sebenarnya apa sih gitu yang dia iniin ya. iya, karena emang pada dasarnya juga anak-anak juga kan punya sifat dasarnya ya, kayak dia komunikasi, berpikir kritis gitu ya, dan ada kreativitasnya juga di sana. Jadi ya untuk rasa ingin tahu pasti perlu 5W1H itu, dan kadang-kadang bukan kita yang misalnya kita cuma menstimulasi apa, tapi ternyata yang ditanyakan oleh anak tuh lebih dari itu gitu. Ternyata lebih dari Iya, yang iya. ekspektasi kita gitu. Malahan dia lebih-lebih apa ya, bikinnya tuh benar-benar wow banget lah gitu. Benar-benar tidak sesuai dengan pikiran yang kita inginkan aja gitu kan. Terus mereka juga kadang-kadang eksplorasi dengan barang-barang bekas. Dan lucunya karena mungkin saking seringnya kita yang ayo kita bikin ini, misalnya kalau kita lagi bareng-bareng bikin sesuatu, saking seringnya itu si anak tuh yang kayak menerangkan gitu Teh. Jadi kayak misalnya ini loh Ade mau bikin percobaan katanya gitu. Terus udah gitu dia nawarin ke kita gitu, Bunda mau nggak gini caranya gitu katanya dia. Jadi dia ngejelasin Oh, padahal ngasih tahu ya ya, ngasih tahu. padahal kan sebenarnya kita tahu juga ya tentang hal itu tuh, kita tahu banget gitu. Cuma ya udah kita benar-benar perhatikan dan mendengarkan si anak kita ketika menjelaskan gitu. Berarti kan itu udah tahap di mana dia apa gairah belajarnya itu udah tinggi gitu ya, di mana rasa ingin tahunya bergejolak gitu di setiap anak-anak, karena itu fitrah dasarnya si anak itu seperti itu gitu. Iya, iya benar. Kemudian Iya, jadi keingetan juga kemarin ya Teh ya, yang tentang fitrah si anak itu sebenarnya belajar. Jadi kayaknya memang iya mengeksplorasi segala macam gitu. Kayaknya kita memang jangan sampai menekan si anak supaya nggak mau eksplorasi gitu ya Teh ya. iya benar. Iya, terus udah gitu kalau misalnya kertas-kertas itu kan kita suka bikin-bikin kayak crafting gitu kan ya Teh ya. Eh, Terus bentar Teh, bentar. Ada iklan dulu sebentar. Bentar. Nah, sebenarnya saya tuh lagi sambil ini nih, sambil double job. Double job. Masya Allah deh. Double job. Masya Udah Allah Teh, Teh, udah. sibuk Teh. Tapi udah selesai kok. Masya Allah. Oke. Masya Allah.
Aduh teh, teteh kalau misalnya bikin, untung kita santai banget ya ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, Kalau kan misalnya kita santai, kayak judulnya kan ngobrol santai sharing ya Teh. santai. Jadi kita ya santai Mas ya. Jadi kalau ada iklan juga nggak apa-apa ya teh ya. Iya, iya. Masa? Oh ya teh, tadi kan Wah, ada juga yang nanya apa aja sih sebenarnya gitu mainan-mainan yang emang itu tuh bisa dijadikan yang apa ya tanpa batas gitu. Jadi kalau misalnya mainin itu tuh kayaknya anak-anak tuh balik lagi main itu dan kita itu juga di sana bisa aja nggak interupsi tentang mainan-mainan itu gitu ya. Contohnya itu apa aja teh? Ada tadi ya kayak puzzle ya, terus Lego ya, ya Lego. puzzle, Lego. Sebenarnya kalau puzzle itu lebih bagus sih sebenarnya si anak mulai dari awal kali ya Teh ya. Mulai dari awal dia mencoba gitu ngeguntingin sendiri gitu nantinya Iya. akhirnya jadi suatu puzzle gitu. Kayaknya bagus loh. Jadi si anak langsung kreatif tuh dari awal gitu ya cara membuat puzzle. Pernah sih anak-anak tuh bikin kayak gitu-gitu. Tapi ya memang kalau yang bikin kreatif juga kayak Lego bener-bener deh bikin, maksudnya dia tuh bisa bikin berbagai Unik gitu ya. macam tanpa ngelihat contoh loh ya Teh, tanpa ngelihat Iya, contoh. iya, Jadi iya. bener-bener yang Lego klasik itu loh Teh. Jadi nggak Iya, ada iya, iya. nggak ada petunjuk segala macam apapun, tapi si anak bisa ngebentuk sesuatu dari si Lego-Lego Iya, itu gitu ya. iya benar-benar Itu bener. sama. Dan itu tuh bentuknya itu yang suka, hah, mereka tuh bikin itu gitu, seru banget gitu kan. Terus ini kayak misalnya yang sedotan-sedotan itu teh, sedotan-sedotan dia dia Oh iya. dia bikin jadi rumah, jadi apa gitu kan. Itu benar-benar kita nggak merencanakan dan kadang-kadang anak-anak tuh nggak ngelihat itu ya. Anak-anak tuh nggak ngelihat sama sekali. Terus apa sih barang-barang bekas juga mereka juga kadang-kadang karena saking seringnya kali ya main-main diajak main Ngelihat barang. jadi ngeliat barang bekas tuh kadang-kadang ini disimpenin gitu kan lucu banget mereka tuh simpenin sampai aduh kok jadi kayak sampah gitu saking mereka Iya tuh Teh, oh, tapi aku tadi nih kejadian tadi si kardus itu aku buang karena kan penuh, jadi mumpung ada tukang sampah ya udahlah aku buang gitu. Terus si abang bilang ya udah nanti kita beli aja yuk kardusnya, kita bikin sesuatu, mami malah ngebuang katanya gitu. Abis ya kadang maksudnya emang sih aku membatasi gitu ya jadinya ya emang kesannya, tapi maksudnya ya udah pakai yang lain aja gitu. Kadang kalau misalnya udah selesai tuh mereka itu loh Teh, aku tuh belum bisa menerapkan bagaimana setelahnya itu harus diberesin lagi. Kadang suka didiemin, jadi itu sebagai akibat dari perbuatan mereka sebelumnya, jadi aku buang. Gitu. Iya ya, tapi ya gimana ya kadang-kadang kita juga benar-benar mesti apa ya ngasih pengertian ke anak-anak juga ya, maksudnya ya kita kalau misalnya numpuk-numpuk barang kan jadinya benar-benar jadi ya nggak inilah ya, maksudnya di rumah juga jadi berantakan. Jadi mungkin kalau misalnya kita perlu manajemen barang bekas kali ya Teh ya. Manajemen barang bekas gitu. Nah terus udah gitu yang tadi manfaatnya itu apa sih Teh gitu, manfaat yang permainan-permainan yang tanpa kita atur, tanpa kita interupsi gitu kan. Ketika anak itu bereksplorasi kan manfaatnya banyak banget ya, jadi kayak memperkaya imajinasinya si anak gitu ya, dan itu meningkatkan kreativitasnya juga. Terus kayak mengembangkan ini juga apa kemampuan sosialnya, emosionalnya gitu kan, seperti itu. Iya. Jadi si anak tuh benar-benar jadi belajar Ngaruh dari banget situ. tuh ya Teh buat emosi yang maksudnya menekan rasa dia greget gitu loh Teh. Kalau misalnya Iya. gunting terus salah gitu kan Iya ya bener. suka ini kayak suka marah-marah gitu ujungnya. Kalau enggak, kalau dia hasilnya seneng, wah dia tuh bahagia. Jadi kelihatan memang bener Teh, kayak emosi itu bakalan bisa naik turun lah di situ, bener kalau misalnya buat berkreasi gitu. Iya benar. Aduh, tapi emang apa ya anak-anak itu emang benar-benar seru banget kalau misalnya udah nemuin sesuatu ya, sampai ya hal-hal kecil gitu ya, kayak misalnya di jalan terus dia nemuin kayak batu-batuan yang gak jelas gitu sama dia diambil gitu. Bener Teh.
Ah, benar. Bisa. Terus ya soal yang kayak yang balik lagi teh yang soal permainan yang open end itu kayak misalnya saya tuh pernah ngelihat kan fungsinya kewuk, teteh tahu kewuk kan, kewuk buat apa Iya, main ya. bekel kan sebenarnya fungsinya ya Main. buat main bekel kan, tapi ternyata kalau anak saya tuh malah dijadiin kayak tentara-tentara gitu teh, Oh ya, tentara-tentara dibarisin gitu. ya. Dibarisin gitu. Terus kayak misalnya si Lego juga Lego jadi fungsinya itu jadi padahal kan dia cuma persegi tapi fungsinya dia bisa jadi mobil-mobilan gitu. Pokoknya hal-hal yang Iya. emang di luar maksudnya itu bukan itu Di gitu luar sebenarnya pemikiran fungsinya. orang dewasa kali ya, Teh. Iya, Heeh. dan emang kita juga Iya. di saat mereka begitu kita nggak perlu untuk interupsi gitu ya. Seperti itu. Gitu Mm-mm. deh, semoga yang kemarin nanya itu siapa ya lupa itu menjawab ya. Jadi kalau misalnya permainan open ended play itu sesuatu yang memang tidak ada aturan gitu ya. Maksudnya tidak ada yang mengikat gitu aturan-aturannya. Jadi si anak tuh mungkin lebih ke eksplorasi dari mainan-mainan yang ada di sekitar itu gitu. Tapi beda dengan halnya yang close ya. Kalau close itu berarti yang Kalau memang close udah itu ada aturan-aturannya dan itu mungkin lebih eh apa lebih gampang kali ya. Dan aku tuh kadang-kadang gini teh, lebih gampang eh untuk siapa, Teh? Untuk orang tua kah atau untuk si anak-anak? iya, nggak maksudnya gini, kalau mungkin close itu lebih ke dia itu linear kali ya. Jadi yang Oh. biasa aturan gitu, yang biasa dengan Mm. aturan. Dia Nah, harus ini kan diikutin gitu ya. kan ini sebenarnya plus minus ya. Jadi si anak itu bukan berarti harus Mm. harus main open aja, tapi ada kalanya close juga gitu. Tapi saat Kayak bagaimana gitu. main ini kan berarti kayak main monopoli itu mungkin Iya, berarti masuknya monopoli. close ya. Iya. Iya, Heeh. kayak Iya, 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 sebetulnya iya. Jadi sebetulnya kalau iya. misalnya kayak main sonda itu, yang engkle itu, kalau Hmm. misalnya diberlakukan aturan itu jadi close teh. Tapi kalau misalnya si Oh alas iya. mainnya itu ternyata jadiin rumah-rumahan, itu kan bisa jadi open sebetulnya. Jadi, nah, nah Iya, dari iya. situ saya tuh jadi mikir gini ya, mungkin saat anak-anak jadi ya anak-anak masih kecil itu emang kan dia pikirannya itu masih aku pengen eksplorasi macem-macem, jadi dia kan ini gitu ya, maksudnya dia berkreasinya itu lebih eh, lebih aneh aja gitu, tidak sesuai dengan pemikiran kita gitu. Nah, tapi mungkin ketika udah mulai besar, biasanya usia-usia SD kali ya teh ya, SD Iya. kelas atas gitu, ke atas itu kan mereka juga harus dibiasakan dengan hal-hal yang emang ada aturannya gitu, seperti itu ya teh ya. Berarti sebenarnya kayak kita yang punya board game juga ya sebenarnya itu lebih ke close itu Close ya, ya. Teh ya. Jadi emang emang masuknya ke aturan ya. Cuman memang itu juga lebih apa ya? Sama sih sebenarnya berarti ya maksudnya ada manfaatnya juga kan pasti yang close juga. Iya, Maksudnya supaya si anak iya, juga tahu misalnya segala sesuatu juga ada aturannya, tapi ada juga di mana dia bisa terserah dia gitu ya, mengeksplorasi iya. gitu ya, Teh ya. Jadi emang apa Berarti ya. permainannya itu emang harus saling melengkapi teh. Jadi ada plus minus dua-duanya dan harus saling melengkapi gitu. Kemudian karena aku tuh suka mikir ya kalau misalnya lagi ngelihat anak-anak lagi bereksplorasi itu, duh anak-anak aku tuh anak-anak otak kanan yang terlahir di otak kiri di dunia yang otak kiri banget, yang penuh dengan aturan gitu. Seperti itu. Enggak, Tapi Teh, ya, otak itu dipakai dua-duanya. ya Jadi ini memang cuma kayaknya sekedar ya itu ngaruh mungkin ya, Teh. Ngaruh mungkin ya. Jadi si apa maksudnya kayak orang tua misalnya pengguna otak kiri tapi anak taunya lahir otak kanan, berarti orang tua tuh jangan apa maksudnya jangan ngokokin si anak buat ngokokin apa ya istilahnya itu, maksudnya jangan menekan si anak buat terus ngerjain sesuatu dan otak kirinya dia gitu ya, ya, tapi ya iya tetap betul. aja gunakan semua otak lah gitu. Semua otak Iya. kan tetap otak lima. Iya benar. Iya jadi emang harus harus digunakan dua-duanya harus seimbang ya teh harus seimbang gitu. Hmm. Iya, Aduh iya, seru juga ya benar. teh ya ngobrol-ngobrolnya.
Coba deh Teh, kita kali aja nih ada teman yang mau nanya. Seperti biasa. Kalau nanya dapat apa Teh? Dapat ini. Dapatkan buku secuplik Telaga Homeschooling. Oh, dan hari ini tuh bukan kemarin tuh di Familia Kreativa tuh jadi diskon ya? Kemarin lagi ada Kemarin diskon. Kalau sekarang lagi enggak ya, maaf ya. Sayang sekali. Tapi kalau ada yang mau, silakan kalau- boleh nanya. Boleh nanya, boleh. Kalau ada yang mau buku secuplik Telaga Homeschooling tuh keren isinya kok. Bukunya bagus. Maksudnya kayak kita yang benar-benar nggak tahu menau tentang homeschooling itu minimal ada bayangan sebenarnya apa dan kayak gimana ya Teh, karena itu banyak kan orang tuh jadi suka salah persepsi akan homeschooling gitu kan. Iya, Jadi benar. bagus banget dan cocok banget buat dibaca, apalagi yang masih awam tentang homeschooling gitu. Jadi Iya promosi. benar. Apa ya, tapi emang benar-benar kalau sekarang kan emang lagi banyak juga yang kayaknya berpindah dari yang sekolah menuju homeschooling dan referensi itu banyak banget ya Teh ya, di dunia maya juga banyak, terus teman-teman komunitas yang homeschooling juga sekarang udah banyak banget. Jadi ya mendekatlah dengan komunitas-komunitas yang memang sama-sama homeschooling, terus Dan baca yang buku-buku emang bener-bener homeschooling. homeschoolingnya tuh dan bener-bener yang bukan menyesatkan gitu loh Teh. Ya, aduh, menyesatkan, menyeramkan sekali ya. Coba ada yang mau sharing, ada yang mau tanya, apa ya, permainan-permainan kreatif apa yang pernah dilakukan di rumah ya, dilakukan di rumah, boleh. Nanti bakalan dapet buku secuplik Telaga Homeschooling sama buku drawing Mama. Nih, buku ini bagus juga. Yeah. Nih, Ngaruh itu Ini- drawing mama buat aku yang nggak bisa gambar. iya makanya. Iya, tapi Teh kayaknya nggak ada yang mau nanya juga, nggak ada yang mau ini ya. Kalau atau mau ditanya. Atau kita mau Ini Teh kuis. belum dibahasin yang tadi loh Teh, yang kalau misalnya sebenarnya kan kalau misalnya nih kita kan nggak ada budget buat beli apa buku yang bukan buku buat ya kan sebenarnya buku juga salah satu yang kreatif itu ya Teh ya, yang open itu ya, open play gitu ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya yang budgetnya kurang gitu, sebenarnya masih banyak yang bukan cuman harus beli Lego gitu. Sebenarnya kan ada yang balok-balok kayak Lego juga yang harganya lebih murah Iya. gitu ya. Maksudnya ada pilihan lain gitu ya. Terus ya sebenarnya yang tubuh kita itu loh Teh, yang kata Bu Eli itu sebenarnya Bu Eli, orang tua itu bisa dieksplorasi gitu kan ya. Maksudnya tubuh kayak main kuda-kudaan. Kadang kan kalau misalnya bapak-bapak tuh biasanya suka suruh kayak apa tuh namanya, bukan sujud tapi si ininya tuh kayak jalan gitu. Terus si Iya. anaknya naik di pundak gitu, si anaknya terus nanya apa kayak gimana puter-puter gitu, terus yang anak yang nyuruh si ayahnya gitu buat muter-muter. Kan itu salah satu hal yang sebenarnya murah meriah dan nggak usah beli gitu ya Teh. Iya benar, itu nggak usah. Ya maksudnya benar-benar ya udah dieksplorasi aja. Eksperimen. Ini ada yang tanya Teh, mau tanya dong Teh, permainan apa yang cocok untuk anak-anak di pelajaran agama? Kalau sebetulnya kalau permainan di pelajaran agama, kalau misalnya Bunda perhatikan di IG-nya Familia Kreativa itu ada kalau misalnya kayak tanya jawab gitu ya, tanya jawab, kayak kuis-kuis gitu. Jadi saya bikin kayak bola apa ya namanya tuh ya. Jadi kalau diputar itu tuh si anak tuh kayak harus jawab apa kayak pengetahuan umum tentang agama gitu. Itu bisa tuh. Terus di Familia Kreativa juga ada printable tentang labbooknya Rukun Islam. Nah, itu bisa Iya kan. banyak. Terus yang itu loh Teh, yang huruf hijaiyah juga kan ada ya, flashcard. Iya, itu flashcard hijaiyah. Jadi sebenarnya kalau permainan-permainan agama ya karena kan itu apa ya, sesuatu hal yang emang harus dipelajari ya, gitu, dipelajari sama anak-anak. Mungkin mainannya lebih ke apa, benar-benar pengenalan secara mendalam kepada anak-anak, tapi dengan cara yang fun.
Nah, kalau itu sebetulnya udah banyak di blognya Familia Creativa. Jadi Bunda Ani bisa download aja gratis printable-nya. Jadi ada tentang rukun Islam, terus ada akordeon, akordeon. Jadi itu jadi kita mainan udah ada printable-nya, tinggal nanti dimainin di rumah gitu. Jadi nanti boleh ngeprint gratis, insya Allah gratis ya Teh ya. Gratis, Gitu. tinggal punya printer aja buat ngeprint. Iya benar. Tapi kayaknya insya Allah sekarang kayaknya banyak ya udah bunda-bunda pada udah punya printer nih. Gitu. Ada lagi ya. sebenarnya kalau yang tadi kan itu ya Teh, ada juga kan kalau yang kita punya itu loh Teh, yang board game itu juga kan sebenarnya iya. tentang tauhid itu kan, Aku tentang lihat. jadi ada juga tentang board game yang tentang agama gitu, yang tentang sirah Nabi di board game apa tuh Teh namanya 5 pilar. Nah itu Ini. aku punya semua setnya. Ini juga. Nah, ini bagus nih, 5 pilar ini bagus, ada tentang rukun Islam, ada tentang siroh. Itu juga sebenarnya bukan cuma buat anaknya, tapi buat kitanya juga jadi belajar lagi sih. Jadi tahu, dan tentang hadis-hadis juga ya, Masya Allah, aku juga kalau misalnya ada tanya jawab itu, oh banyak ohnya, pokoknya baru tahu deh. Jadi pertanda Tapi itu semakin bener kita loh, belajar, semakin kita, aduh rasanya bodoh Nggak banget ya tahu. Teh ya. Iya, Dan bener. itu sebenarnya ini loh Teh, si 5 pilar itu benar-benar yang kayaknya kalau kita hafal semua gitu, emang semuanya tuh Masya Allah gitu. Cuman memang ada sedikit-sedikit yang salah sih. Itu rekomen sih buat aku, kayak kataku kalau misalnya punya budget buat beli board game itu bagus, seru. Tapi kayaknya sekarang emang udah jarang sih. Jadi kalau mau mungkin di kayak marketplace itu ada. Ya tadi Bunda Ani dapat bukunya ya. Nanti ini apa? Nanti PM aja ininya alamatnya. Sini ada lagi nih. Teh saran open play buat lintas usia dong. 7 dan 3 biar bisa dimainin bersama. Si Ade suka ingin sama terus kayak kakaknya. Kalau yang pernah aku bikin itu kayak Play-Doh sih Teh, kayak Play-Doh. Itu Play-Doh itu bakalan bisa ya itu kan lintas usia juga ya biasanya kalau si kakaknya main Play-Doh bentuknya apa, si adeknya mungkin cuma meremas-remas si Play-Dohnya itu karena mungkin dari segi stimulasinya dari stimulasinya juga pasti beda ya. Ada iklan saudara-saudara. Si kakak pengen telur rebus. Masya Allah. Banget ya ini untuk santai banget ini. Ya jadi Iya bener Teh, Play-Doh bener. Iya bener kan Play-Doh. Atau kemarin itu saya beli yang gel itu ya, gel water bead ya. Hidrogel. Nah itu sebenarnya kita juga bisa bikin gitu. Jadi kayaknya kalau untuk lintas-lintas usia mainan itu tuh yaitu mainan yang emang kayak semodel Play-Doh gitulah, squishy atau apalah gitu. Tapi sebenarnya kayak misalnya main balok-balok juga bisa ya Teh ya. Itu kan untuk usia 7 sama 3 itu juga udah bisa banget. Kalau gitu. misalnya mungkin untuk usia 3 tahun kayak balok gitu kan bisa disusun aja misalnya ya. Sedangkan kalau kayak si kakak yang 7 tahun sebetulnya kan kayak anakku juga jadi dia tuh lebih berbentuk kayak misalnya bikin rumah-rumahan atau bikin benteng apalah, maksudnya kayak pagar gitu. Kalau kayak Play-Doh juga kan si abangnya misalnya bisa bikin si Play-Doh tuh jadi dibikin bentuk orang, sedangkan si adiknya tuh cuma diuel-uel gitu kan, terus dibikin jadi kayak bola-bola gitu. Atau enggak kayak misalnya yang lagi musim tuh kalau di Teteh kan udah ada tuh ngasih tahu tentang cara bikin apa tuh yang gunung meletus itu kan dari Play-Doh juga bisa ngebikin akhirnya jadi kayak gitu. Maksudnya si anak juga yang 7 tahun tuh bisa lebih tinggi gitu, lebih tentang sainsnya, tapi si adik tuh tentang motorik halusnya aja gitu kan. Jadi kan sama-sama megangin Play-Doh gitu. Iya benar-benar. Iya, kalau adiknya itu mungkin bisa lebih ke
belajar tentang warnanya gitu kan ya. Tapi Iya. kalau misalnya si kakak udah lebih tinggi lagi, apa yang dia ingin tahu tuh bukan tentang itu aja gitu. Atau si Play-Doh Gitu juga deh. kan warnanya kan tadi yang bening gitu, tadi kan putih gitu biasa ya. Putih, Terus si kakaknya jadi nyampurin warna warnanya. merah sama kuning jadi apa gitu kan. Sebenarnya Ya, dia juga belajar itu sebenarnya kan. Bener iya banyak benar. banget yang bisa diekspor. Iya. Ye, dapat lagi nih Bunda siapa? Iya, Bundanya iya. Hana. Ini mah bundanya Hana mah ini apa? Terus-terusan Apa teh? dapet nih. Oh ya? Ya kemarin juga dapat masker. Oke, Oh berarti ya yang gitu sekarang deh. dia dapat apa? Sekarang dapat drawing mama udah punya belum ya? Jangan-jangan udah Coba punya. tanya teh, udah punya drawing mama. Bundanya Hana punya drawing mama enggak? Kalau udah punya, semoga belum punya ya. Gitu. Atau Ya. nanti bisa kalau udah punya yang lain. Gitu. Jadi buat ibu-ibu, buat bunda-bunda di rumah, jangan merasa kehilangan ide. Kalau misalnya, aduh apalagi ya permainan apalagi gitu ya yang bisa kita, oh belum punya, ya udah rejeki, itu namanya rejeki. Jangan sampai ke apa ya ke mm, mati gaya, jangan sampai mati gaya. Sekarang itu informasi tentang permainan, tentang ide-ide kreativitas itu tuh udah banyak banget, bisa dilihat di Pinterest, bisa kepoin ibu-ibu yang memang suka membersamai anak-anaknya terus diposting di Instagram, Oh atau itu boleh rajin-rajin ya. kepoin. Atau boleh tuh kepoin Familia Creativa, kan suka ada printable yang bisa di-download, itu sangat boleh banget. Nah, jadi makanya mumpung di rumah aja dan kayaknya bakalan masih panjang di rumah aja ya karena yang ini yang COVID juga Makin banyak lagi banyak. ya Teh. Masih Ya. banyak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa dilihatlah di internet gitu. Dan emang yang penting itu eksekusi dan kalau misalnya ketika bermain anak-anak itu harus aman, nyaman dan tidak membuat dia itu jadi mencelakakan gitulah Teh. Kalau misalnya udah mencelakakan baru kita harus harus benar-benar sigap gitu ngelihat merekanya seperti itu. Iya. Itu deh. Betul. Dan yang harus Gimana diingat semoga ini menjawab sih, ya. Teh, Siapa waktu iya. itu? Gimana Teh? Iya, dan harus ingat juga bahwa kita nggak bisa terlalu, ya kayak waktu itu yang kita obrolin, Teh, jangan terlalu memaksakan si anak untuk bermain A, B, C, D gitu. Tapi kalau nggak, ya ada yang menarik itu lah, Teh. Saya tuh denger, jadi kalau misalnya si anak nggak tertarik sama yang A, misalnya kita nih mau main Lego, tapi si anak tuh kayaknya udah nggak tertarik. Oh iya, yuk kita main kereta-kereta apian, tut, tut, tut. Oh Jadi si iya. anak ngikutin ibu tuh terus si anak tuh ke tempat yang ada baloknya. Oh kita susun balok yuk sebentar, cek misalnya udah selesai. Oh kita sekarang ke tempat puzzle yuk tuh ke tempat puzzle. Jadi kita harus nyiapin bukan cuma satu permainan, tapi kita bisa aja ngajakin jadi kayak suatu permainan juga. Dan sebenarnya anak gede juga pasti senang-senang aja kalau saya dia dikasih A B C D dengan ya lintas usia tadi gitu, atau enggak ada yang buat diremas-remas kayak Play-Doh terus nanti ujung-ujungnya jadi ke Lego gitu kan, itu seru juga tuh Teh. Dan Dan aku itu mau coba kayaknya. iya itu tuh kayak ini ya Teh ya, kayak pos-posan gitu ya Teh. Jadi kayak kita Iya, bikin ada pos-posan terus udah gitu dalam satu pos itu misalnya si anak cuma berapa menit di tempat ini. Terus yang paling lama misalnya ya udah dieksplorasi baloknya misalnya atau dieksplorasi pledohnya gitu. Jadi Iya. kita itu kayak keseruan gitu. Nah, itu mungkin cara-cara yang seru juga buat anak-anak sama kita bareng-bareng main gitu ya Teh ya. Itu juga bisa jadi kreatif juga tuh idenya Iya. gitu. Jadi bunda-bunda bisa ngikutin tuh sarannya. Oke? Iya Teh, kayaknya sekarang udah jam 10.41. Sudah tidak terasa lagi ya sekarang kalau misalnya ngobrol dengan banyak iklan. Oke, minggu depan kita mau ngobrolin apa nih? Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngasih usulan, boleh banget.
kita nanti coba ya, kita ngobrol-ngobrol tentang usulan yang akan kita bahas di situ gitu. Tapi ya klaim lagi ya, kalau kita bukan pakar ya Teh ya. Kita Ya, hanya disclaimer, praktisi kita aja. bukan pakar dan kita juga berdasarkan pengalaman kita aja ya Teh Ya, ya, betul. maksudnya Jadi kita pengalaman yang berdasarkan emang pernah kita pengalaman Mm-mm. yang pernah kita yang kita alami, lakukan. dan itu tuh nggak selalu bagus semua gitu Teh, supaya tahu aja, dan nggak, nobody's perfect. Iya benar, karena yang terpenting itu ketika bermain bukan sempurna. Nah itu tuh juga sama. Kita juga selalu menjadi ibu yang baik, tapi ya yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Kita hanya berusaha ikhtiar untuk menjadi seseorang yang baik gitu untuk anak-anak kita gitu. Oke, ini Bunda Ani ngasih saran tentang cara mengatasi anak yang moody. Oke, insya Allah nanti kita coba ya. Kan ada beberapa lagi nih, kita PR-nya banyak yang belum kita bahas. Tapi nanti coba kita dijadiin list untuk ngebahas itu. Iya gitu Tenang, kita aja. punya 3 anak Teh, 3 tambah 3, Oke. dan anaknya itu benar-benar berbeda dan unik Iya, semua, benar. maksudnya ada yang sifat-sifatnya bla 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 dan bla 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 dan bla bla bla. Ya, dan Nah, itu tuh seru banget ya, kita tiga anak itu benar-benar bikin ini jungkir balik. Jungkir balik. Ya, dan kita akan berencana mau bikin komunitas 3 anak nggak Teh? Iya. Kita mau bikin komunitas ibu 3 anak, tapi khusus memang yang buat ibu 3 anak. Jadi karena kita mau ngobrolinnya tentang anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Jadi kalau selain itu ya nggak bisa gabung. Jadi kalau misalnya ternyata udah punya 3 anak terus dia hamil lagi, ya udah mohon maaf kita nanti akan keluarkan ya. Iya. Termasuk saya gitu ya, nanti bisa keluar. Wah. Iya, Iya. seru. Ya gitu aja, mungkin itu dari kami, sharing Duo Devi. Terima kasih sudah menyimak. Alhamdulillah ya kita bergantian nih, silih berganti orang-orang yang menyimaknya. Tidak mengapa gitu. Yang terpenting kita emang benar-benar sharing atas pengalaman pribadi kita, atas apa yang kita tahu, atas apa yang kita pelajari gitu ya. Semoga bermanfaat, dan kita nggak tahu kata-kata mana yang bisa, ternyata itu adalah manfaat buat sahabat kreativa semuanya. Semoga menjadi menjadi sesuatu yang bisa merubah sesuatu. Apalagi itu coba. Amin. Amin. Ya udah itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, dadah. Sampai ketemu lagi. Ya.